Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuna nabiyya karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas limpahan nikmatnya, taufiknya serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kemampuan dan kemauan untuk bisa duduk di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita, diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau sampai akhir nanti. Jamaah Masjid Anas yang insya Allah dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan kultum tentang keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar. Apa sih istighfar itu, Pak? Istighfar itu mohon ampun, astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Nah, pada pertemuan minggu-minggu lalu saya sudah menyampaikan mengenai tanpa istighfar tetapi dosa kita dihapus. Kenapa tanpa istighfar dosa dihapus? Karena kita melakukan suatu amalan ya, di mana secara otomatis ketika kita melakukan satu amalan, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Misalnya kita dari rumah ke masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah, maka setiap langkah kita, satu mendapatkan derajat di sisi Allah, satu mendapatkan ampunan. Jadi nggak ada ruginya, Pak. Kita datang ke masjid beribadah kepada Allah, langkahnya pun dihitung sama Allah. Contoh yang lain misalnya dari sholat ke sholat, dari umroh ke umroh, dari jum'ah ke jum'ah, di antaranya adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita bisa menjaga lisan, ya. Kita bisa menjaga lisan untuk tidak berkata-kata kotor, itu pun mendapatkan ampunan. Luar biasa ya, tanpa kita sadari kita melakukan suatu amalan, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah.
Nah, pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan istighfar. Kenapa kita diperintah untuk istighfar? Ya, karena kita sebagai manusia adalah tempatnya dosa dan salah. Maka Allah memberi solusi, kalau kamu salah, istighfar saja. Kita sudah dinas. Al-insanu mahlul khata wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa dan lupa. Maka kalau kita sudah distempel dengan salah, dengan dosa, ya, tetapi Allah memberikan juga solusi, maka tetap ada jalan keselamatan, tetap ada jalan untuk diampuni. Sama juga kita diciptakan jadi manusia itu berarti penuh dengan resiko, Pak. Tapi resiko-resiko itu dikasih petunjuk sama Allah untuk diikutin supaya kita diampuni. Begitu juga kalau kita beli barang, Pak. Misalnya motor, itu pun ada resikonya. Bisa hilang, bisa rusak. Tetapi kalau kita mengikuti petunjuk manual booknya, ya, bisa diminimalisir kerusakan itu. BBM-nya minyak, Pertamax ya jangan diisi air, ya, rusak ini. Sama juga tadi kita sudah distempel manusia yang tempatnya dosa dan salah. Kita ikutin manualnya Allah, petunjuknya Allah, sehingga kita bisa selamat, kita mendapat ampunan. Ya. Untuk itu kita sebagai manusia diwanti-wanti, jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita bergelimbangan dosa, kita banyak dosa, tapi jangan sekali-kali putus dengan Allah. Jangan menjauh, tapi justru karena Allah itu tempat bergantung, Allahus Somad. Kita bergantung kepada Allah, Allah yang mempunyai kekuasaan untuk memberikan ampunan kepada makhluknya. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang tadi saya bacakan di pembukaan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Tuh, melampaui batas lagi. Berarti udah terlalu banyak dosa itu bergelimbangannya. Bukan sekedar dosa-dosa kecil. Melampaui batas, baik itu syirik, zina dan yang lain-lainnya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan menjauh dari Allah. Nih poinnya, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Pan enak, Pak.
sudah bergelimpangan dosa, kita dekat sama Allah, kita minta ampun, diampuni. Ini janji Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan khawatir, Pak. Kita diciptakan jadi manusia yang sudah distempel sebagai tempat, sebagai wadah dosa dan salah, dan kita diberi solusi oleh Allah untuk minta ampun, laksanakan saja itu petunjuknya, sehingga Allah dengan janjinya mengampuni semua dosa. Nah, seiring dengan ayat tersebut, Rasulullah juga mengabarkan di dalam hadis Arba'in. Nah, hadis Arba'in nomor 42, yaitu mengenai luasnya ampunan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya bacakan artinya, ini agak panjang. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Itu berarti hadis qudsi. Apa kata beliau? Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku, kepada Allah, dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Poin pertama ini, engkau mohon ampun kepadaku, aku ampuni. Aku tidak peduli, kata Allah, berapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Sama kan dari melampaui batas, berarti besar dan banyak. Yang kedua, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, nggak terhitung ya, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Itu kata Allah. Enak ya, minta ampun, kita berbuat salah, kita minta ampun, diampuni. Yang ketiga, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak, ini syaratnya, menyekutukan Allah, yang tadi dosa itu langsung diampuni. Kalau yang ini salah itu syaratnya tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka aku temui engkau sepenuh itu pula dengan ampunan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi seberapa banyak, seberapa besar dosa dan salah kita, kita jangan putus asa. Dua, kita senantiasa mendekat kepada Allah. Kemudian kita menemui Allah, meminta ampun. Niscaya semua dosa-dosanya akan diampuni. Simpel ya Pak ya. Kalau dosa sama manusia belum tentu Pak diampuni. Ya belum tentu, tapi Allah yang Maha Pemurah, berapapun besarnya, berapapun banyaknya dosa-dosa kita, Allah ampuni. Nah, kapan kita beristighfar itu? Ini rahasia Pak, tapi boleh disebar. Jadi rahasia bukan umum. Istighfar itu di dalam surat Az-Zariyat. Saya bacakan surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18.
itu Allah memuji orang-orang yang beristighfar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga dan mata air. Ini orang yang sudah di surga, itu dipuji oleh Allah. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu, waktu di dunia, adalah orang-orang yang berbuat baik. Jadi modal Pak berbuat baik ini jadi modal kita untuk di surga. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Sebagaimana Quran menjelaskan di dalam surat Muzammil, bangunlah di setengah malam, sepertiga malam. Artinya tidur kita itu sedikit, Pak. Rasulullah juga begitu. Kalau Rasulullah itu matanya merem, tapi hatinya melek. Nah, kalau kita itu sudah sama dokter-dokter itu dikatakan tidur itu minimal 8 jam. Coba kalau kita hitung 8 jam, kita lewat Pak malamnya, Pak. Padahal pangkal kemuliaan seseorang itu ada di tengah malam pada waktu sholatnya. Dan Quran pun mengatakan mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Artinya tidur kita asal cukup. Ya. Insya Allah kita bangun di tengah malam, di sepertiga malam, Allah sehatkan. Apalagi dengan mandi. Nah ini poinnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam, ya di sepertiga malam terakhir, mereka memohon ampunan kepada Allah. Nah, ini memohon ampunan kepada Allah itu dikatakan oleh ulama adalah kira-kira pada waktu sahur, kurang lebih 10 menit, 15 menit menjelang subuh lah itu. Kita banyak beristighfar. Nah, begitu juga di surat Al-Imran ayat 16. Ayat 17. Juga orang-orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan poinnya orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Mohon ampun sebelum fajar. Nah ini tadi konteksnya dengan Az-Zariyat tadi. Di waktu sahur, saat-saat itu kita banyak mohon ampun kepada Allah. Niscaya Allah ampuni. Keutamaan ini. Walaupun kita istighfar dalam keadaan di mana saja dan kapan saja, tetapi ayat ini menjelaskan ada keutamaan di sini. Jadi sangat penting ya Pak ya. Ampunan ini sangat penting sekali. Nah, itulah beberapa keutamaan di dalam Al-Quran mengenai istighfar. Kemudian di dalam hadis ada keutamaan juga mengenai istighfar. Dalam suatu hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan di dalamnya catatan amalnya istighfar yang
banyak. Istighfar yang banyak. Jadi dikatakan beruntung ketika nanti di hari kiamat kita didapati oleh Allah catatan amal istighfar yang banyak. Yang banyak itu yang seperti apa itu? Yang banyak ya tak terhingga. Akan tetapi Rasulullah pun juga seorang yang sudah maksum, seorang yang sudah diampuni dosanya dan sudah dijamin surganya, beliau masih beristighfar dan bertobat 100 kali dalam sehari. Nah, ini menyangkut banyaknya istighfar itu. Rasulullah bersabda, "Ya ayuhanas, tubu ilallah wastaghfiruhu. Fa inni tubu ilallah wastaghfiruhu fi kulli yaumi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertobatlah dan minta ampunlah kepada Allah. Dan maka aku, kata Nabi, aku bertobat dan minta ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Dalam riwayat lain ada yang 70 kali. Artinya kita mencontoh Rasulullah. Kalau kita istighfar astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, itu kalau kita lazimkan Pak dalam sehari, itu cuma makan waktu kurang lebih 3 menit Pak. Hanya 3 menit dari 24 jam. Kita usahakan Pak ya untuk bisa melazimkan istighfar ini. Ya apalagi di waktu sahur tadi. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian keutamaan yang kedua dari hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seseorang hamba yang soleh di surga. Derajatnya diangkat lagi. Hamba itu kemudian berkata, wahai Rabb, wahai Tuhanku, dari mana semua ini? Kan derajatnya diangkat tadi. Maka Allah berfirman, dari istighfar anakmu. Jadi kita ajarin Pak, anak-anak cucu kita untuk mendoakan orang tuanya, mendoakan ampunan kepada orang tuanya, sehingga nanti orang tua kita diangkat derajatnya oleh Allah. Dia pun bingung, kok tiba-tiba begini Pak, ada apa gitu. Yaitu karena istighfar anakmu. Maka ajarilah anak-anak cucu kita supaya kita juga mendapatkan amal jariah. Itu kan enak, kita yang kita cari itu Pak, amal jariah itu. Sehingga ketika kita sudah nggak ada pun, ketika anak itu yang kita ajarin satu agama, dia mengamalkan, maka pahalanya juga kepada kita. Contoh, anak diajarin waktu mau makan. Nah, sebelum makan baca Bismillah. Ya, Bismillah. Udah cukup Bismillah, nggak apa-apa. Apapun ada yang lain terserah. Minimal Bismillah, lalu makan. Ketika anak itu setiap hari sebelum makan mengucapkan Bismillah, maka secara otomatis kita dapat pahalanya. Itu baru satu doa, belum yang lain-lain. Berarti sangat ada peluang bagi kita untuk mendapatkan amal jariah dari anak-anak kita. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menekuni istighfar, nah ini, barang siapa yang menekuni istighfar, Allah akan menjadikan dari setiap kesedihan menjadi kelonggaran.
Hanya baca istighfar, Pak. Dan dari setiap kesempitan menjadi jalan keluar. Dan memberi rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Komplitnya. Yang sedih jadi lapang, yang sempit ada jalan keluar, dan kita mendapat rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Ya, rezekinya bisa aja kita diberi kesehatan, kita diberi bisa jalan dari rumah ke masjid, itu suatu rezeki yang luar biasa. Sebab ada yang mampu pergi ke masjid tapi nggak mau, padahal jaraknya cuman sedikit. Kan sayang, Pak, nggak mengambil keutamaan, nggak mengambil hikmah daripada itu semua, dilewatkan begitu saja. Nah, itulah keutamaan istighfar, baik dari Quran maupun dari hadis. Cukup ya, saya kira. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai keutamaan istighfar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita bisa diberi kemudahan oleh Allah untuk mengamalkannya. Ya. Sebelum saya tutup tadi, saya utarakan sedikit bahwa kita sudah sudah divonis menjadi orang yang tempatnya dosa dan salah. Ya, tetapi Allah memberi solusi, memberi jalan agar mengikuti petunjuknya untuk minta ampun. Kita dilarang, jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah, tetapi justru kita harus mendekat kepada Allah, karena janji Allah adalah mengampuni semua dosa-dosanya. Dan kemudian ada waktu kita minta ampun, yaitu di sebelum subuh, waktu sahur. Manfaatkan waktu-waktu itu untuk istighfar, untuk minta ampun kepada Allah. Kemudian ada juga keutamaan dari hadis, yaitu mendapatkan catatan amal istighfar yang banyak. Kemudian di surga nanti kalau kita mengajari anak kita untuk mendoakan kepada orang tuanya akan diberi derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan yang terakhir, barang siapa yang menekuni istighfar, ya, demen dengan istighfar, gemar dengan istighfar, niscaya Allah akan longgarkan jalannya, akan bukakan kesempitan jalannya, dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada sharing. Silakan, Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan bahwa mohon ampun kepada Allah, Allah mengampuni, itu janji Allah. Di sisi lain, Allah juga memberikan kepada kita, bangunlah sepertiga malam atau pada saat di sahur kita istighfar. Artinya itu janji Allah itu tidak diberikan begitu saja, kan? Harus pakai upaya. Jadi jangan kita simpulkan bahwa karena Allah menjanjikan ampunan, ya udah. Ini saya yakin dosa saya diampuni. Tapi tanpa upaya. Jadi intinya bahwa begitu juga kita mohon rezeki kepada Allah, kita mohon kepada Allah akan memberi. Minta kepada aku berikan. Tapi tanpa upaya semua akan jadi sia-sia. Artinya kalau kita simpulkan bahwa Allah menjanjikan, tapi harus kamu usaha. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan yang tadi disampaikan tadi. Mungkin itu aja bisa saya pertanyaan. Iya, baik. Ya tentu, Pak. Kita tidak bisa begitu saja, tetapi harus ada usaha. Usahanya apa, Pak? Ya seperti tadi, jangan putus asa dari rahmat Allah. Artinya kita mendekat kepada Allah, kita cari ilmunya, bagaimana caranya kita diampuni. Kan kalau kita berbuat dosa ujuk-ujuk minta ampun, kan
Kalau kita minta ampunnya tidak memenuhi syarat, nggak akan diterima, Pak. Buktinya, Pak, kasih contoh. Ketika Rasulullah berjalan-jalan melihat orang dalam pakaian kumuh, dia berdoa mohon kepada Allah. Apa kata Nabi? Doanya sia-sia, doanya tidak diterima. Kenapa? Karena makanan yang dimakan itu haram, pakaian yang dipakai pun haram. Maka syarat untuk bisa diterima ampunan itu ya harus memenuhi kriteria agama. Ya, makanannya halal, caranya halal, pakaian yang dipakai juga halal, cara berdoanya tidak melampaui batas. Cara berdoa tidak melampaui batas sesuai dengan proporsional lah itu, Pak. Kita minta ampun. Proporsional dengan dosa-dosa. Artinya janji Allah itu tidak diberikan begitu saja kan, Pak? Oh, kalau janji itu diberikan. Ya, artinya kita harus upaya kan. Upaya, dengan upaya itu kalau kita upayanya udah clear pasti diterima. Kan tadi janji Allah itu. Atau mungkin ya Pak, biar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dosa itu. Ya itu. Itu bagus Pak. Udah istighfar, berbuat dosa lagi, gitu kan? Iya. Tidak begitu Pak ya? Betul, Pak. Di antaranya itu juga. Karena memang syarat tobatnya itu juga itu, tidak mengulangi lagi. Iya. Dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah, itulah. Ini menjadi apa ya? Nanti akhirnya orang yang sering istighfar itu menjadi ciri-ciri orang bertakwa. Yang lain monggo? Pak, Ya, monggo. ini aja Pak, tipsnya supaya mudah untuk istighfar. Ada nggak tipsnya? Tipsnya Agar mudah gitu. Kita melazimkan, Pak. Di setiap saat kita melazimkan. Saya pribadi itu melazimkan begini, Pak. Dari pulang masjid ke sono, kalau ingat ini, Pak, kalau ingat ya kadang-kadang kan lupa, ada ajak ngobrol lupa. Kalau ingat ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu aja terus. Jalan kaki saya ke sono, saya target sampai sono itu astagfirullah 100 kali. Nanti pulang subhanallah wa bihamdi 100 kali, itu kita lazimkan. Kecuali ada gangguan, tiba-tiba dipanggil apa diajak makan ya. Gitu. Tapi kadang-kadang kita kalau terkejut pas ngobrol. Iya. Ya nggak apa-apa, Pak. Bagus. Iya. Waktu kaget. Kadang gitu Pak. Misalnya kita lagi jalan apa ada misalnya orang tuh pas ngobrol aja. Iya. Kalau yang punya dosa dia mungkin ngobrol aja. Nggak apa-apa, Pak. Kita doakan aja. Kita doakan kebaikan. Kalau kita mendoakan kebaikan kepada orang, malaikat pun berkata, kamu juga dapat. Sama doanya gitu loh. Makanya kita itu hati-hati untuk mendoakan keburukan orang gitu. Hati-hati sekali. Karena itu bisa kembali kepada diri kita. Ya itu kan ucapan thayyiban itu, Pak, kebaikan astagfirullah gitu. Astagfirullah. Karena ada perintahnya. Wastaghfiruhu, maka beristighfarlah itu. Al-Baqarah 199 itu. Juga Hud 90 juga mengatakan begitu. Minta ampunlah kepada Allah. Allah memberi kemudahan, tinggal kita upaya kita untuk meraihkan kemudahan ini kan. Iya, Pak. Makanya untuk meraih itu kan perlu sarana. Sarananya apa? Ya seperti majelis taklim ini, Pak. Itu menjadi sarana kita untuk menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita menjadi tahu. Dengan tahu kita mudah mengamalkan. Dengan kita mengamalkan, insya Allah amalan kita diterima, menjadi bekal kita di akhir nanti. Satu lagi Pak, Boleh. di luar konteks ini bisa ada waktu kali ya. Di luar konteks ini saya baca Al-Baqarah ayat 49 48 ya. Kalau bebaskan Bani Israel dari kejaran Firaun. Itu Allah membebaskan Bani Israel, tapi di sisi lain anak-anak bayi dibiarkan disembelihkan, dibunuh hatinya oleh pasukan Firaun, disembelih. Dan sambil baca saya ini konteks itu pemikiran manusia ya Pak ya. Memang alam pikiran kita tidak bisa dibandingkan dengan
apa yang kalau buat kalau perbuatan itu artinya gini. Nah, sambil baca saya pikir kok tega ya. Ini artinya pemikiran kita ya. Anak bayi dibantai begitu. Oh, apakah ada makna di luar ini semua? Apa mungkin pada saat itu kalau dibiarkan pertumbuhan laki-laki pada saat itu pada saat itu dibiarkan gitu mungkin karena mereka kalau tidak salah setelah Nabi Musa diberikan puasa selama 40 malam mereka kan menyembah berhala. Apakah ini turun-turun yang akan tak dikhawatirkan ikut pada aliran yang tidak binasa? Allah membinasakan atau membiarkan bayi-bayi ini disembelih oleh pasukan Firaun gitu sambil membaca ini perlu. Ya mungkin wajar ya pemikiran manusia apa tidak ya kalau saya tidak sama tidak bisa menyampaikan apa yang kalau ya dulu pernah mendapat pelajaran seperti itu Pak, itu udah lama Pak. Jadi kenapa Fir'aun itu membunuh bayi-bayi laki-laki terutama Pak ya. Nah, itu karena Fir'aun dengan kekuasaan Pak. Artinya takut nanti kalau bayi-bayi tumbuh gede itu mengambil alih kekuasaan Fir'aun. Kan Fir'aun sendiri mengaku sebagai Tuhan. Nah, karena dia sudah melampaui batas seperti itu Pak. Sehingga ketika Fir'aun pun ditenggelamkan dan dia mau minta ampun, nggak bisa Pak. Dia mau mengakui Tuhannya Musa, nggak bisa. Seumpel Pak sama malaikat. Nah itu loh, kekuasaan itu kadang-kadang memang bisa menjerumuskan kalau tidak diimbangi dengan agama. Agama itu penting sekali Pak. Terus yang saya pikirkan tadi, yang saya sampaikan tadi, saya merasa saya dosa tidak ya. Artinya kesannya saya ragu gitu loh. Ragu kenapa Pak? Kok saya kalau membiarkan bayi-bayi itu disembunyikan gitu saja, kok dibiarkan? Inilah makanya jadi karena kita baca jadi makin baca makin saya tambah. Ya itu Quran itu kan salah satunya adalah berita Pak, kabar itu ya. Ya kita dikabarkan seperti itu. Oh ini Al-Quran. Kita yakin jangan ragu Pak, bahwa memang Fir'aun itu orang yang togo, orang yang melampaui batas. Fa'ana rabbukumul a'la, dia mengaku sebagai Tuhan, itu melampaui batas. Kita yakin, jangan ragu dengan kabar itu Pak. Oh memang Fir'aun perbuatannya begini, berdasarkan Quran. Yang kita baca kan kita belajar, kita nikmati apa kita rasakan karena kita cerna pemikiran manusia ini. Memang pemikiran manusia ini kan tidak bisa dibanding dengan apa yang Allah rasakan, sehingga saya sambil batas terus saya istighfar, dosa nggak saya? Kok ada pemikiran begitu itu tadi Pak? Ya enggak Pak, itu kan enggak ada konteksnya dengan kita Pak itu Pak, udah. Tempat yang salah. Makanya butuhnya belajar tuh itu supaya kita tahu mana yang salah. Karena Quran itu kan salah satunya adalah petunjuk pembeda Pak ya. Mengenai tadi kenapa Allah biarkan, itu memang udah skenario-nya Allah Pak. Semua sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Ditulis bahwasanya akan ada Peristiwa pemimpin ini. yang membantai masyarakatnya gitu. Itu untuk apa? Untuk jadi pelajaran umat setelahnya. Jelasnya begitu Pak. Ini Pak, mungkin aku bisa Ya, yes. Berada di belakang. Namanya kita berkaitan dengan tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Hato atau Pak Amir. Inilah kita bisa lihat bahwa inilah kekuatan Allah yang mutlak. Contohnya, Fir'aun membunuh bayi-bayi di luar, sedangkan istrinya memelihara bayi laki Musa di dalam istana. Ya. Jadi dia seperti kalau hidup di era sekarang ada istilah Punya diangkat Musa ya. ya semut di seberang lautan bisa terlihat, tetapi
mata atau hak Tiga. gajah di tiga. Iya. Itu seperti itu. Iya. Inilah menunjukkan kepada kita bahwa inilah kuasa Allah. Itu benar. Jadi beliau membunuh bayi laki-laki di luar, tetapi istrinya sendiri dia Menyelamatkan. di dalam istana sehingga besar, sehingga dia sampai mau merubah seperti itu. Secara logika nggak masuk akal ya Pak ya. Bayi laki-laki, Tapi memang kekuasaan Allah ya. bayi laki-laki ditaruh di kali, dihanyutkan. Kenapa bisa masuk ke dalam istana? Iya. Inilah kuasanya Allah untuk menunjukkan bahwa inilah mukjizat Allah pada Nabi Musa. Betul. Di depan sana dia membunuh, Nabi Musa dibunuh. Iya. Ya. Terus yang kedua juga berkaitan tadi masalah istighfar. Istighfar itu bukan hanya kita diampuni dosanya, tetapi dengan istighfar juga kita dibukakan pintu rezeki kita kepada Allah. Ya, seperti di dalam surat Nuh ayat 10 dan 12. Itu dijelaskan bahwa akan dibuka pintu pahala ada yang mengatakan istighfar. Kita ya tambahin. Iya Pak. Ya itu seiring dengan hadis yang terakhir saya bacakan tadi, bahwa orang yang sering melantunkan istighfar itu akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya. Larinya ke situ Pak, sama Pak. Baik, demikian kajian kultum pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.